Halo, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan curhat jalanan kita hari ini. Jam 6.42 teman-teman. Pagi-pagi ini emang saat yang menyenangkan ya, kita buat beraktivitas. Tapi itu mungkin tidak berlaku bagi orang-orang tertentu itu yang lebih suka kerja malam ya daripada kerja pagi. Ada juga. Saya pun pernah dalam suatu masa itu kerja lebih banyak malam daripada pagi gitu ya. Mungkin dari sore sampai larut malam sampai dini hari, baru kemudian istirahat, tidur, dan bisa mulai kerja lagi itu sekitar jam 10 gitu. Dan itu akan terus lagi gitu. Biasanya teman-teman yang kerja di dunia-dunia apa ya, kreatif, kemudian produksi, itu jam kerjanya bisa seperti itu tuh. Desainer, editor, ya kerjanya malam, kemudian paginya tuh masih dalam posisi belum siap untuk kerja lagi, ya kerja lagi nanti jam-jam 10 gitu ya. Nah itu ritme sih ya, masing-masing orang punya preferensinya sendiri-sendiri. Ada yang produktif di waktu pagi, ada yang produktif di waktu malam misalnya. Nah bicara waktu ini memang memang apa ya, perlu manajemen yang khusus ya, yang perlu diperhatikan gitu, karena semua orang ini yang asetnya sama kan, waktu gitu ya. Semua orang punya jatah waktu yang relatif sama gitu ya, 24 jam, 7 hari. Tapi bagaimana mereka memanfaatkan waktu itu yang jadi berbeda kan gitu kan. Nah kita gimana nih sebagai orang-orang biasa ini, bagaimana untuk bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin gitu ya. Saya pernah baca sebuah buku berjudul The Other 8 Hours ya, karya Robert Pagliarini. Buku ini bercerita tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita yang 24 jam itu dalam 3 kali 8 jam ya. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja, dan 8 jam ketiganya itu untuk membuat hidup lebih baik, kalau di sini lebih sejahtera gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana mendapatkan 8 jam ketiga tersebut. Tetapi kita tidak punya waktu yang apa ya, yang terbagi demikian rigid ya, di 8 gitu. Jadi waktu 8 jam yang lain itu harus kita apa namanya, kita rebut gitu ya. Kita ambil dari keseluruhan waktu dalam 24 jam kita. Ya, gitu ya. Jadi selain 8 jam kerja, 8 jam istirahat, ada 8 jam lagi yang itu bisa macam-macam peruntukannya. Keluarga, kemudian untuk olahraga, untuk pengembangan diri dan seterusnya ya. Nah, ini di 8 jam ini tuh kadang terselip nih, ada di mana-mana gitu. Misalnya kayak kita nih lagi jalan, ini masuk jam yang mana gitu kan. Ini masuk jam yang katakanlah di 8 jam yang lain itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan nih sepanjang perjalanan, yang mungkin kalau di Jakarta Anda bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam di jalan hanya untuk 1 kali perjalanan ya. Kalau dihitung dengan berangkat dan pulang, bisa 2 jam, 3 jam, bahkan mungkin kalau dalam kondisi yang macet dan parah bisa 4 jam di jalan. Itu udah mengurangi setengah sendiri dari jatah 8 jam kita kan. Nah kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara bijak gitu, kita kehilangan tuh waktu 8 jam yang lain, yang di luar istirahat dan di luar
kerja formalnya kita. Itu salah satu prinsip ya, salah satu pendekatan yang pernah saya baca untuk memanfaatkan waktu kita gitu kan. Iya. Karena anekdot atau ada lucu-lucuan yang bilang bahwa kalau 8 jam itu kita buat tidur gitu kan. Kalau umur kita aja 30 tahun misalnya, kita udah berapa tahun kita tidur ya? Berarti kan sepertiga dari 30 tahun ya. 10 tahun kita tidur. Udah berapa usaha yang bisa kita buat dengan 10 tahun gitu katanya. Tapi juga nggak seperti itu kan. Kalau kita nggak tidur, nggak mungkin kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya prinsip gimana nih untuk membagi waktu sehari-hari gitu. Ada juga yang pendekatan teman-teman yang beragama Islam ya. Waktu sehari kan dibagi menjadi 5 waktu sholat ya. Ada subuh di sekitaran jam 4.30 ya kan. Kemudian duhur di sekitaran jam 12 ya kan. Kemudian asar di jam 3-an. Kemudian maghrib jam 6, isya lagi jam 7. Jadi sehari sudah dibagi waktu sedemikian rupa tuh. Ada juga teman-teman yang memanfaatkan waktunya itu disesuaikan dengan waktu tersebut gitu, waktu sholat itu. Saya pikir itu juga sesuatu yang pendekatan yang cukup baru ya dibilang dalam manajemen waktu, meskipun baru dalam artian bahwa oh ya ini kita bisa menggunakan pembagian waktu tersebut buat pengaturan waktu kerja kita atau waktu produktif kita gitu kan. Kalau kita bekerja sendiri, saya pikir itu bisa sekali untuk bisa kita gunakan dengan sangat rigid gitu ya. Katakanlah kita mulai bekerja sangat pagi, setelah subuh katakanlah jam 6 kita sudah start, dan kita akan istirahat sejenak di waktu duhur. Kemudian kita akan stop pekerjaan kita itu di waktu asar. Setelah asar sampai maghrib itu kita gunakan untuk aktivitas yang lain gitu ya. Kemudian maghrib isya itu juga mungkin lebih ke aktivitas keluarga dan ibadah, saat Allah seperti itu. Kemudian isya sampai subuh itu adalah waktu istirahat yang kalau dalam pendekatan ibadah juga bisa dimulai dari pukul 3 pagi itu ya, untuk ibadah malam, salat tahajud dan seterusnya. Kemudian setelah subuh persiapan untuk kerja lagi seperti pagi. Nah, mungkin seperti itu bisa dilakukan juga. Gimana nih teman-teman? Ada ide nggak nih? Nah, itu kalau kita bicara mengenai waktu yang harian ya, teman-teman ya. Ada juga kita juga harus berpikir ya, kalau menurut saya itu waktu yang lebih lebar rentangnya, yaitu waktu umur kita gitu ya. Katakanlah dari lahir sampai 6 tahun itu benar-benar adalah tanggung jawab orang tua kita ya, untuk mengisi apa yang ada di dalam otak kita. 6 tahun sampai 12 tahun kita sudah mulai agak-agak self awareness-nya muncul sedikit-sedikit gitu ya. Umur 12 kemudian kita masuk ke SMP. Nah, di situ seharusnya kita sudah mulai disadarkan nih, sebagai orang yang lebih senior, orang tua atau kakak atau apapun, kita harus sadarkan kepada anak-anak kita yang umurnya dia di rentang itu 12 sampai katakanlah 15 tahun, untuk mulai sadar mengisi waktu itu untuk mengasah potensi-potensi dasarnya kita gitu ya. Potensi dasar itu apa sih ya? Mungkin kalau kita mau sesederhana
Kita harus bisa mengembangkan diri dari sisi fisik ya. Fisik itu seperti olahraga, kemudian dari sisi kecerdasan, kemudian skill-skill dasar ya, skill-skill dasar, entah itu menggambar atau berkerajinan, kemudian juga berbahasa dan seterusnya ya, atau membuat makanan, itu bisa dikembangkan sejak usia-usia itu gitu. Kemudian yang tidak kalah penting tentu adalah bekal-bekal keagamaan ya. Sehingga apa? Sehingga nanti di usia yang sudah tua, yang sudah dewasa itu, kita sudah tidak terbebani banyak untuk hal-hal yang dasar gitu ya. Ya, contoh saya sendiri itu yang tidak bisa memanfaatkan waktu mudanya dengan maksimal ya, sehingga ketika sudah dewasa kita masih belajar ngaji, kita masih belajar berenang gitu kan, masih belajar hal-hal dasar gitu ya, yang seharusnya bisa kita kembangkan di waktu masih muda gitu. Jadi umur 12 sampai 15 itu potensi untuk mengembangkan hal-hal dasar itu sangat terbuka ya. Belajar olahraga apa yang akan difokuskan, katakanlah entah berenang, bermain bola, basket dan seterusnya, itu bisa dikembangkan di usia-usia yang sangat muda itu. Kemudian di usia SMA ya, kalau di zaman-zaman dulu tuh kalau sekarang kelas berapa? 12, kelas 11, kelas 10 gitu ya. Itu sampai dengan umur 19 tahun lah, sekitar 18-an tahun lah lulus SMA ya. Itu mulai mengembangkan juga keahlian-keahlian yang lebih spesifik gitu. Saya pikir di sana karena akan persiapan nanti masuk ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya di usia-usia itu ya, di 16, 17, 18 itu keahlian-keahlian spesifik itu harus mulai dikembangkan ya, seperti misalnya public speaking, kemudian financial skill gitu ya, bagaimana mengelola uang gitu. Kemudian kerja tapi dalam pengertian bukan kerja untuk mencari uang, tapi lebih kepada bagaimana merasakan dunia kerja gitu ya, dan lebih kepada pengalaman daripada untuk mendapatkan uang dari usia-usia ini. Jadi kerja sosial, membantu pekerjaan orang tua, membantu pekerjaan orang atau pekerjaan siapapun gitu, dalam bentuknya yang sangat luas gitu ya. Bisa pekerjaan, misalnya ada orang tua yang membersihkan mobil, dia ikut membantu membersihkan mobil. Orang tua mendorong gerobak, dia ikut membantu mendorong gerobak, jajanan misalnya. Kemudian membantu mencuci baju. Ada hal-hal yang skill khusus kayak begitu, itu wajib dikerjakan oleh anak-anak di usia-usia ini ya. Jadi saya pikir itu mereka harus punya skill-skill yang lebih spesifik ya, yang sudah mendekati profesi sebenarnya, mendekati profesi, dan bagaimana dia bisa mengembangkan manajerial dia gitu. Nah itu yang perlu dikembangkan juga, pengenalan dunia keuangan tuh apa, misalnya dia tahu yang namanya kita kenalkan nih, ada istilah namanya akunting, meskipun dia tidak sekolah di jurusan A3 atau IPS atau ekonomi gitu, tapi dia tahu nih ada ini. Kemudian bahasa asing itu mulai dimatangkan di usia-usia ini ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa apapun lah, Korea, Jepang, itu bisa mulai di sini.
itu sampai nanti dia akan memasuki dunia yang lebih dewasa lagi. Kalau yang mereka berkesempatan untuk kuliah, katakanlah di usia-usia 19 tahun, itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang lebih spesifik lagi, pengembangan skillnya gitu. Dan kalau menurut saya sampai usia-usia 20 tahun itu ya, baik yang berkesempatan kuliah maupun tidak, itu adalah masa-masa mengisi keahlian ya dan pengalaman gitu. Begitu 20 ke atas seharusnya disitulah mulai berpikir bagaimana untuk generate pendapatan gitu ya, pendapatan, sehingga nanti dalam 5 tahun ke depan katakanlah dia sudah cukup matang untuk bisa hidup di dunia yang lebih real. Gimana menurut teman-teman? Itu ya teman-teman, curhat kita hari ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita sama, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu adalah perbedaannya gitu. Semoga waktu-waktu yang ada di kita bisa kita manfaatkan dengan lebih optimal, sehingga bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.